Oke ya, kita mulai semuanya. Eh, jadi untuk materi tentang gelombang ini sebenarnya cukup lumayan banyak ya. Kalau kita pelajari satu persatu, mungkin bisa jadi bisa 2-3 pertemuan ya. Karena kalau dalam fisika sendiri, materi gelombang itu dalam kasus mata kuliah itu satu satu mata kuliah sendiri ya. Jadi ada mata kuliah tentang gelombang sendiri. Ya, jadi kalau untuk kalian itu kan umum. Ya, jadi makanya di sini nanti kita pelajari yang dasar-dasarnya aja terkait dengan gelombang-gelombang. Nah, apa aja yang kita akan pelajari terkait dengan gelombang? Ya, yang jelas nanti di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang sorry ya, ini materi getaran. Oke, sebentar. Nah. Ini ya. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang persamaan gelombang. Ya, jadi nanti mulai dari pengertian gelombang, ada macam-macam gelombang, ya. Terus ada juga tentang masalah bunyi, yaitu yang berkaitan dengan efek Doppler. Nah, kita mulai dari pengertian gelombang dulu ya. Jadi berbeda dengan getaran. Ya. Kalau yang dimaksud dengan getaran kemarin adalah gerakan bolak-balik atau osilasi yang melewati titik kesetimbangan. Itu yang dinamakan getaran. Namun yang dimaksud dengan gelombang itu adalah getaran yang merambat atau getaran yang berjalan. Contohnya apa? Contoh gampangnya misalkan ada permukaan air yang tenang, kemudian kita jatuhkan benda, misalkan batu kita masukkan ke dalam air tersebut. Maka nanti di permukaan air itu akan terjadi gelombang. Ya, jadi akan terbentuk gelombang yang ada puncak, ada lembah, ya, yang dari titik pusat kemudian menjauh dan pada akhirnya akan menghilang. Itu. Jadi getarannya itu dia berjalan atau merambat. Itu yang dimaksud dengan gelombang. Seperti ini. Nah, yang merambat itu sebenarnya apa? Jadi yang merambat itu bukan partikelnya, ya, tetapi adalah energi. Energi yang dipindahkan dari pusat, ya, pusat misalkan gelombang ke daerah yang dilalui oleh gelombang tersebut. Ya. Jadi energinya itu nanti dirambatkan. Makanya seperti itu ya, seperti adanya gempa, ya, gempa bumi, nanti pusatnya di mana? Nah, nanti di pusat itu biasanya energinya itu paling besar. Nah, nanti semakin menjauh nanti energinya semakin kecil. Jadi yang dirasakan di pusat itu lebih kekuatannya lebih besar daripada yang jaraknya mungkin sudah beberapa kilometer. Mungkin nanti energi yang dirasakan sudah berkurang. Ya, karena itu tadi dia merambat, ya, gelombangnya itu merambat. Jadi energinya yang dirambatkannya, bukan partikelnya. Kalau partikelnya dia tetap, ya, yang tadinya misalkan di pusat ya tetap di pusat. Dia hanya gerakannya naik turun, ya, mungkin dengan intensitas yang lebih cepat. Ya, karena besarnya energi itu nanti dipengaruhi oleh tingginya amplitudo. Ya. Semakin tinggi amplitudonya, maka energi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Tapi partikelnya tetap. Ya, partikel itu tidak ikut merambat dalam bentuk gelombang. Jadi misalkan di pusat itu misalkan ada partikel, ya nanti tidak mungkin bergerak sejauh gelombang itu merambat, itu tidak. Jadi ya yang di dekat pusat gelombang ya tetap di pusat, yang di tempat yang jauh ya tetap di tempat yang jauh. Cuma nanti dia akan menghasilkan energi yang berbeda. Dengan tingkat kalau kita gambarkan dalam bentuk gelombang, nanti persamaan gelombang antara yang di pusat dengan yang sudah berjarak
beberapa meter atau kilometer nanti juga akan memiliki persamaan gelombang yang berbeda pula. Dan nanti itu akan kita pelajari bentuk persamaannya seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan gelombang. Jadi getaran yang merambat. Nah, untuk macam-macam gelombangnya, ya, mungkin akan saya jelaskan ini sedikit aja ya. Karena ini mungkin terlalu dasar. Ya. Jadi ada gelombang yang berdasarkan arah rambat atau arah getarnya, terus ada gelombang berdasarkan arah atau berdasarkan medium yang dilaluinya, dan juga ada gelombang berdasarkan amplitudo, ya, tingkat amplitudo atau tingkat energinya. Nah, secara umum di sini untuk yang berdasarkan arah rambat dan arah getar itu dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ya, mungkin ini sudah kalian pernah dengar ya sebelumnya waktu kalian belajar di sekolah ya. Yang mana gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatannya itu tegak lurus ya dengan arah getarnya. Contohnya ini ya. Jadi ini arah getarnya dia naik turun, sedangkan arah rambatnya itu dia ke kanan. Jadi antara ke atas sama ke kanan, maka dia akan saling tegak lurus. Itu yang dimaksud dengan gelombang transversal. Contohnya apa? Contohnya ada gelombang permukaan air, gelombang tali, gelombang cahaya, ya, gelombang elektromagnetik. Itu adalah contoh dari gelombang transversal. Sedangkan satunya ada gelombang longitudinal, yaitu adalah gelombang yang arah rambatannya itu sejajar atau berimpitan dengan arah getarnya. Contohnya ada gelombang bunyi, terus ada juga gelombang pegas atau gelombang selinki. Dan nanti dari sini akan kita pelajari beberapa besaran ya terkait dengan panjang gelombang, terkait dengan frekuensi, periode, cepat rambat gelombang, dan seterusnya. Kenapa? Karena ya seperti kemarin, ya ketika kita mempelajari getaran, sebenarnya hampir sama aja. Cuma yang membedakan kalau getaran kemarin kan hanya naik turun gitu aja. Kalau ini nanti kan sudah berjalan, maka dia berkaitan dengan waktu. Jadi persamaan gelombang yang bergantung terhadap waktu. Terus yang kedua, berdasarkan medium untuk merambatnya, ada gelombang mekanik dan juga ada elektromagnetik. Kalau mekanik, dia memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya ada gelombang tali, ya, gelombang bunyi, gelombang air, dan sebagainya. Sedangkan untuk elektromagnetik, dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya ada gelombang cahaya, ada gelombang mikro, ada sinar X, microwave, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Terus berdasarkan amplitudonya juga dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya selalu tetap. Contohnya apa? Ya, kembali lagi ada gelombang tali, gelombang air, ya, gelombang cahaya, dan seterusnya. Sedangkan untuk gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah di setiap saat. Contohnya ada gelombang pada dawe ya, atau gitar, gelombang pada pipa, ya, baik pipa organa terbuka maupun pipa organa tertutup. Nah, sebenarnya kalau kita lebih jauh kita akan pelajari satu persatu ya, dari baik gelombang berjalan maupun gelombang stasioner. Ya, cuma nanti kita lihat aja karena waktunya juga terbatas. Nanti untuk gelombang dawe maupun pipa organa nanti kita cut dulu aja. Karena kita di sini nanti juga akan belajar tentang bunyi juga. Oke itu ya. Jadi itu macam-macam gelombang berdasarkan nilai arah getar, arah rambat, berdasarkan medium dan juga amplitudonya.
Nah, sedangkan ini adalah sifat-sifat gelombang. Jadi gelombang itu ternyata dapat dipantulkan. Jadi ketika dia mengenai dinding atau mengenai tembok, kayak gitu, maka gelombang itu akan dipantulkan atau refleksi. Kemudian dapat direfraksikan atau dibiaskan. Jadi dia ketika mengenai bidangnya adalah bidang zat cair, contohnya air, maka gelombang itu selain dia dipantulkan, dia juga akan dibiaskan. Terus yang selanjutnya ada difraksi, dibelokkan. Jadi ketika dia mengenai suatu medium yang berbeda, ya, mengenai medium yang berbeda, maka gelombang itu akan didisfraksikan atau dibelokkan sesuai dengan kerapatan dari medium yang dilaluinya. Terus yang keempat ada interferensi, yaitu digabungkan, jadi gabungan dari dua buah gelombang nanti akan bisa istilahnya didispersi, ya, atau bisa dikatakan superposisi, ya, superposisi. Jadi ketika gelombang yang memiliki fase yang sama, maka nanti akan diperkuat. Kalau nanti gelombang yang memiliki fasenya itu berlawanan arah atau berbeda, maka akan saling memperlemah. Terus yang kelima itu ada dispersi, yaitu perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk gelombang yang tadinya searah atau sejajar nanti akan dibelokkan berapa derajat, ya. Nanti sesuai dengan yang namanya polarisator, ya, dan analisatornya. Itu terkait dengan sifat-sifat gelombang. Nah, terus kembali lagi nanti di sini untuk besaran-besaran gelombang tidak jauh berbeda dengan besaran yang terdapat pada getaran. Nah, cuma nanti yang ada tambahannya yaitu terkait dengan cepat rambat gelombang. Kalau untuk periode, frekuensi, panjang gelombang itu nanti akan sama aja. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ulangi lagi. Kalau ini sudah jelas ya. Kalau untuk periode dan frekuensi, yang mana periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik. Sedangkan frekuensi, yaitu adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Saya kira sama aja tetap ya. Cuma nanti yang membedakan adalah ketika kita belajar tentang gelombang, nanti yang dinamakan satu gelombang itu terdiri dari apa? Terdiri dari satu puncak dan juga satu lembah. Atau mungkin jarak antara puncak dengan puncak yang berdekatan itu juga dikatakan satu gelombang. Jarak antara lembah dengan lembah yang berdekatan itu juga satu gelombang. Mungkin itu yang nanti sebagai fokus kita. Sedangkan untuk cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang atau lambda dalam waktu satu periode. Jadi V di sini bisa dituliskan dengan persamaan lambda per T, ya, T besar, atau juga bisa lambda dikalikan dengan F. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu terkait dengan yang dimaksud dengan lambda itu seperti apa. Jadi mungkin ada yang masih bingung untuk menyatakan besaran lambda itu yang seperti apa. Ya, saya gambarkan di bawahnya sini. Contohnya gini. Nah, di sini yang dimaksud dengan lambda atau satu gelombang atau satu panjang gelombang itu terdiri dari apa? Terdiri dari satu puncak, satu lembah. Jadi kalau dari sini ya dimulai dari titik A nanti akan sampai titik C di sini. Ya, antara di sini.
Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ya. Jadi kalau yang dinamakan satu panjang gelombang itu terdiri dari satu puncak, ya, satu lembah. Satu puncak, satu lembah. Satu puncak, satu lembah. Nah, kalau ini berarti ada berapa gelombang? Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ini terdiri dari 3 buah gelombang. Atau bisa juga nanti kalau diukur dari puncak ya berarti dari sini ke sini. Ini juga nanti yang dikatakan sebagai satu lambda. Atau dari lembah dengan lembah. Ini juga sama, ini satu lambda. Jadi itu yang menjadi fokus kita ya. Jadi nanti jangan bingung ketika ditanyakan ini berapa lambda. Atau bisa juga lambda itu rumusnya adalah panjangnya tali dibagi dengan banyaknya gelombang. Itu juga boleh. Contohnya gini, katakanlah dari titik A ke titik G, ini panjangnya adalah, ya, ini panjangnya 15 meter. Lah, berapakah lambdanya? Ya berarti dihitung. Berarti karena ini terdiri dari 3 buah gelombang, ya berarti tinggal panjangnya tali itu 15 dibagi banyaknya gelombang itu ada 1, 2, 3 dibagi 3. Maka ketemunya ada 5. Jadi dari sini ke sini itu panjangnya 5 meter. Sini ke sini berarti 5 meter lagi. Sini ke sini 5 meter. Ya, jadi 5 tambah 5 tambah 5 jadinya akan 15. Itu cara menentukan yang namanya panjang gelombang. Oke ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke yang namanya gelombang berjalan. Yang mana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya yang namanya gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Jadi kembali lagi di sini kalau kalian perhatikan di sini ada titik P ya. Jadi titik P di sini dia tidak akan berpindah. Jaraknya dari pusat, misalkan adalah pusat gelombang, dia tidak akan berubah. Ketika jaraknya X ya X terus. Cuma nanti titik P ini kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah ya. Menurut aturan dari gelombangnya ya. Ketika dia pas di puncak ya berarti di puncak. Kalau dia pas di nah ini kalau kita perhatikan gini. Nah ini titik P kan naik turun. Kenapa? Karena dia bergetar. Ya, bergetar. Nah, nanti bisa kita tentukan berapakah ya persamaan gelombang di titik P tersebut. Nah, dengan menggunakan persamaan gelombang secara umum ya. Jadi kalau kalian ingat kemarin tentang persamaan getaran, yaitu Z itu sama dengan A sin omega T. Nah, ini ya. Ini secara umum ya, untuk persamaan getaran atau gelombang. Nah, cuma di sini karena dia berjalan, maka akan ada tambahan ini ya. Karena dia memiliki jarak, ya, berarti ada ditambah nanti berubah menjadi Y sama dengan A sin omega T. Lah bisa plus, bisa minus, ini ada K dikalikan dengan X. Karena dia berjalan. Nah, kalau ini hanya bergantung pada waktu, kalau ini sudah bergantung pada posisinya. Nah, persamaan gelombang di titik P di sini, menurut persamaan gelombang berjalan bisa dituliskan dengan persamaan ini. ZP sama dengan A sin 2pt, ya 2P dalam kurung T per T besar dikurangi X dibagi dengan lambda kurung tutup. Nah, kalau ini saya tuliskan lagi di sebelahnya di sini,
bentuknya seperti ini. JP sama dengan adalah A sin, ya. Di sini kalau ini saya kalikan satu-satu dalam kurung berarti kan menjadi 2pi kalikan T per ya, T kecil ini. Kalikan T kecil dibagi dengan T besar dikurangi dengan 2pi dikalikan X dibagi dengan lambda. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita mengacu pada persamaan yang kemarin tentang getaran, yang mana nilai omega itu adalah 2pi per T, atau bisa juga 2pi kalikan R. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan di sini ada 2pi per T. Nah, ini bisa kita ganti menjadi suatu persamaan omega. Begitu juga di sini ada 2pi per lambda. 2pi per lambda itu dikatakan sebagai K. K itu apa? K itu adalah bilangan gelombang. Nah, sehingga kalau ini kita tulis lagi menjadi JP sama dengan A sin dalam kurung omega kalikan T min K kalikan X. Nah, ini seperti yang di sini sama. Itu ya. Nah, cuma yang membedakan apa? Yang membedakan nanti ketika kita membahas gelombang ini berjalannya kemana? Berjalannya dia ke kanan atau ke kiri? Karena nanti persamaannya akan berbeda antara gelombang yang berjalan ke kanan sama ke kiri itu nanti berbeda nilainya. Nah, seperti apa perbedaannya kita lihat. Ini. Jadi secara umum bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi JP sama dengan ini ada plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, yang membedakan apa? Kapan pakai plus, kapan pakai minus. Untuk amplitudo terlebih dahulu ya. Jadi kita gambarkan di sini. Ketika gelombang itu dimulai dari atas ke bawah seperti ini, maka di sini nanti amplitudo akan bernilai positif. Karena dia mulai dari atas dulu. Berbeda ketika nanti gelombang dimulai dari bawah, seperti ini. Nah, ini amplitudo akan bernilai minus. Karena mulai dari bawah, kalau ini mulai dari atas. Ya. Nah, sedangkan yang membedakan antara ini, ya plus minus untuk KX adalah dia merambat ke kanan dan juga akan merambat ke kiri. Kalau dia merambat ke kanan, berarti ya nanti dia mulainya dari sini. Nah, itu. Karena titik pusatnya di sini. Itu merambat ke kanan. Ketika ke kanan, berarti dia tandanya negatif. Jadi dibalik, jangan. Biasanya kalau kita memahami kan kalau ke kanan itu positif ya gitu. Tapi tidak untuk gelombang, ketika dia merambat ke kanan dia negatif, sedangkan ketika dia merambatnya ke kiri dia baru positif. Iya, positif. Nah, seperti ini. Ini positif, ini negatif. Itu ya. Jadi secara umum bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti semua gelombang yang berkaitan dengan gelombang berjalan nanti akan kita tuliskan dalam bentuk persamaan umum seperti ini. Jelas ya? Nah, nanti untuk omega itu nilainya ini tadi sudah kita sebutkan, begitu juga untuk K itu juga sudah kita sebutkan tadi di awal. Nah, untuk lebih jelas memahami bagaimana cara menentukan beberapa besaran dan juga menentukan persamaan gelombangnya, kita lihat contoh soal yang berikut ini. Ini ya. Jadi dari sini persamaan gelombang pada seutas tali itu dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin 20 pi T min 0,2
2πx, ya, di mana X dan Y dalam sentimeter dan T-nya dalam sekon. Tentukan ya, amplitudo, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan juga cepat rambat gelombang. Nah, dari sini sudah jelas ya. Ini kita sebutkan dulu ya. Jadi secara umum persamaan ini dapat kita tuliskan kan ZP itu sama dengan A sin dalam kurung omega T minus K kalikan X. Seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah amplitudo, berarti kita sesuaikan aja. Amplitudo mana? Ini amplitudo. Nah, letaknya di depan sin, berarti inilah sebagai amplitudo. Jadi nilai amplitudonya di sini adalah A sama dengan 0,02 satuannya sentimeter. Jadi mengikuti satuan dari sini, X dan Y-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah frekuensi. Berapakah frekuensi gelombang? Nah, tadi sudah disebutkan, frekuensi itu bisa kita ambil dari persamaan omega. Omega itu rumusnya bisa 2pi kalikan F, bisa 2pi per T. Nah, karena ditanyakan adalah frekuensi, berarti pakai rumus yang depan ini. Jadi ini bisa kita tuliskan, berarti omega sama dengan 2pi kalikan F. Maka kalau yang ditanyakan F, berarti tinggal omega dibagi dengan 2pi. Nah, omeganya berapa? Ya ini kita sesuaikan. Omega yang dekat dengan T. Oh, berarti ini. Berarti omeganya berapa? 20 P ya, dibagi dengan 2pi. Maka hasilnya ketemu 10 S. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang C adalah berapakah nilai panjang gelombang. Panjang gelombang itu diambil dari K. K itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda. K sama dengan 2pi per lambda. Maka kalau ditanyakan lambda berarti tinggal 2pi dibagi dengan K. Berarti 2pi dibagi dengan K-nya berapa? Oke, K-nya yang dekat dengan X berarti ini. 0,02. 0,2. Pi. Nah, pi-nya kita hilangkan. Maka 2 dibagi 0,2 itu ketemunya berapa? 10 ya. Karena 10 di sini satuannya sentimeter. Nah, terus yang terakhir adalah cepat rambat. Apa itu cepat rambat? Berarti V. Rumusnya adalah lambda. Lah, kan di sini ada lambda, di sini ada F. Ya, berarti tinggal V adalah lambda kali F. Ini kan V juga bisa sebagai lambda dibagi dengan T. Karena periodenya nggak ada, berarti kita pakai yang F saja. Berarti lambdanya 10, F-nya juga 10. Maka ketemunya 100, satuannya sentimeter per sekon. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, terus ini yang persamaan yang kedua, atau latihan yang kedua. Jadi ada gelombang berjalan merambat pada ujung tali, tetap dilukiskan seperti diagram di samping. Jika jarak antara A dan B adalah 6 meter, dan dapat menempuh atau ditempuh dalam selang waktu 0,25 sekon, maka besar simpangan di titik P berapa? Ya, simpangan di titik P itu di situ. Oke, yuk.
Coba kita hitung di sini. Sebentar ya. Pindah sini aja. Oke, yuk kita hitung. Yang jelas di sini apa? Di sini kita tahu dulu persamaannya seperti apa. Di sini jika jarak antara A dan B, dari A dan B di sini berarti kita anggap sebagai apa? Yaitu panjang tali ya. Jadi LAB. Ya, panjang tali AB itu ada 6 meter. Dan dapat ditempuh, jadi antara dari A dan B itu ditempuh dalam selang waktu 0,25. Jadi waktunya dari A ke B itu adalah 0,25. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah persamaan simpangan di titik P. Nah, jawab. Nah, ini. Sekarang kita analisis. Ini gelombang menjalarnya atau merambatnya dia ke kanan atau ke kiri? Kanan, Pak. Ke kanan atau ke kiri? Kanan ya, Pak. Dari A ke B soalnya. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kan koordinatnya letaknya di mana? Koordinat ini kan ada sumbu X sama sumbu Z. Ini ya, ini sumbu Z-nya, ini sumbu X-nya. Nah, koordinat itu mewakili dia awal dari gerakan tadi. Dimulai dari sini, dia bergetar ke sini dan ke sini. Jadi dia bukan ke kanan, tapi dia ke kiri. Karena dia berdasarkan koordinatnya. Selanjutnya apa? Dia dimulai dari atas atau bawah? Ini dimulai dari atas. Kalau atas berarti amplitudonya nanti dia bernilai positif ya. Berarti ZP itu sama dengan A sin. Kenapa sin? Karena dia mulai dari titik 0,0. Tapi kalau nanti dia mulainya dari atas itu beda lagi. Nah, sorry. Seperti ini. Nah, kalau mulainya dari atas sini, ini beda persamaannya. Kalau seperti ini berarti ZP itu sama dengan A cos omega T. Nah, karena dia ke kanan berarti min KX. Nah, kenapa? Karena dia mulainya bukan dari 0, tapi nilai dari maksimumnya. Kalau mulai dari maksimum berarti dia persamanya cos. Tapi kalau mulainya dari titik nolnya berarti dia nilainya sin. Seperti itu. Jadi sin di sini ada omega T, karena dia ke kiri berarti positif. Ya, ada K kalikan X. Seperti itu. Nah, dari sini kita analisis amplitudonya berapa? Karena yang dicari adalah amplitudo omega sama K. Kalau amplitudonya jelas, nilainya adalah 0,5. Satuannya apa? Satuannya meter, karena di sini adalah meter. Terus yang kedua, berapakah omega? Omeganya adalah rumusnya 2pi kali F. Atau 2pi per T boleh. Nah, dengan F apa? Frekuensi tadi adalah, rumusnya apa masih ingat? Frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Ya. Banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Nah, ini berapa gelombang? Berapa? 1,5, Pak. Nah, betul. Dibagi waktunya dari A ke B? 0,5. Iya. Nah, berapa ini? 6 detik, Pak. 6. Betul 6? Iya, 6 detik.
Oke ya, banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Oke. Berarti 2pi dikalikan 6 berarti berapa? 12. 12 pi. Oke, 12pi. Satuannya adalah radian per second. Tuh. Terus yang ketiga, cari K. K-nya apa? K-nya adalah 2pi dibagi dengan lambda. Tadi sudah saya sebutkan yang namanya lambda itu adalah panjang tali dibagi dengan banyaknya gelombang. Berarti di sini 2pi dibagi L dari A ke B dibagi dengan N. Atau bisa ditulis berarti 2pi dikalikan N dibagi LAB. Gitu. Berarti 2pi dikalikan N-nya 1,5 dibagi dengan LAB-nya berapa? 6 ya. Ini kita sederhanakan. Ini sama ini dapat berapa? 4 ya. 4, Pak. Oke, 4. Nah, sekarang 2 bagi 4 itu setengah. Berarti ini boleh ditulis setengah lambda atau 0,5 pi. Ya. Satuannya meter. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini, sesuaikan semuanya. Amplitudonya adalah 0,5, terus sin omeganya ada 12pi. Ya. Terus di sini dikalikan T dulu. Ya. Terus ditambah K-nya adalah setengah pi dikalikan dengan X. Nah, seperti itu. Boleh nggak pi-nya dikeluarkan? Boleh. Ya. Atau setengah pi-nya boleh dikeluarkan juga boleh. Ini boleh disederhanakan seperti ini, 0,5 sin ada setengah pi. Yang depan berapa? Setengah kali berapa biar jadinya 12. Kan dikalikan 24T. Gitu. Terus ditambah dengan yang ini tinggal X. Setengah pi kalikan X, setengah pi X. Setengah pi kali 24T berarti 12 pt. Satuannya meter. Inilah persamaan gelombang di titik P. Seperti itu. Oke, itu teman-teman semua. Ada pertanyaan? Oke ya, sudah ya. Yang jelas kalau kita mau menentukan persamaan simpangannya berarti harus ditentukan amplitudo, terus omega sama bilangan gelombang atau K-nya berapa. Baru kita masukkan sesuai dengan arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya gelombang stasioner. Ya. Nah, gelombang stasioner sendiri dibagi menjadi dua, ada gelombang stasioner pada ujung bebas dan ada gelombang stasioner pada ujung tetap, ya, atau terikat, gitu aja. Maksudnya apa di sini? Jadi yang dinamakan ujung bebas itu berarti misalkan gini ya, lebih mudahnya itu kita gambarkannya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada tiang atau tongkat. Nah, terus saya punya tali. Nah, talinya itu tidak diikat kuat di sini, tapi dia dikolongkan di sini. Jadi ada dikolongkan, terus ini tali. Nah, itu. Nah, ketika tali ini digetarkan, maka yang di tiang ini, maka talinya bisa bergerak naik turun, kadang di atas, kadang bisa di bawah. Jadi ketika dia dibuatkan gelombang, gelombangnya seperti ini. Nah, itu juga nanti di sini juga sama. Nah, seperti itu. Jadi ini pas di puncaknya, ya, itu pas di titik tertinggi. Makanya di sini kalau kita gambarkan berarti dia
Ini ya, ini pas di atas, ini di bawah, ini tengah-tengahnya di sini. Artinya apa? Kalau pas di puncak itu namanya titik P itu apa? Ini perut ya. Perut itu berarti kan karena dia apa ini? Pas di puncaknya kita anggap sebagai perut ya. Berarti perut, 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 perut. Nah, ini dimulai dari perut pertama, perut kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Ya, jadi ada P1, ini P2, ini P3, P4 ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang pertemuan di sini pas di titik tengah-tengah ya, pas di sini, di sini, di sini itu namanya simpul. Ya, simpul itu pertemuan antara dua buah gelombang ini dari atas sama dari bawah. Ini simpul pertama, kedua, ketiga ya. Jadi ini ada S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti kita disuruh menentukan perut keberapa, simpul keberapa itu nanti ada. Ya, jadi letaknya di mana, jaraknya dari pusat itu berapa. Biasanya seperti itu. Nah, untuk gelombang stasioner pada ujung bebas sendiri persamaannya seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi ZP sama dengan 2A. Kenapa 2A? Karena amplitudenya bisa ini ya, atas bawah. 2A cos 2pi X dikalikan lambda, ya, dibagi dengan lambda, dikalikan sin dalam kurung 2pi. Ya. Di sini ada F kalikan T min L per lambda. Ini secara umum bentuknya seperti ini. Nah, kalau mau lebih singkat sebenarnya juga bisa ya. Jadi ZP itu sama dengan 2A cos. Nah, ini kalau ini kan per lambda itu saya tulis menjadi KX itu ya. Boleh. Terus dikalikan sin ya. Di sini ada karena ini 2pi kalikan F itu lambda, omega. Berarti ini ada omega T min K kalikan L ya. Nah, seperti itu. Nah, terkadang ini yang biasanya 0 di sini. 2pi per lambda dikalikan L itu biasanya 0. Biasanya hanya sebatas 2pi cos KX sin omega T, seperti itu. Itu ya. Nah, terus di sini apa? Di sini ada amplitudo. Berarti amplitudo itu kalau ditanyakan amplitudo itu bukan hanya sebatas A, tapi amplitudonya ya sekian ini. Itu nilai amplitudonya. Jadi 2A cos 2pi X per lambda. Itu nilai amplitudonya. Nah, di sini juga ada posisi perut sama posisi simbol. Ya. Jadi katakanlah nanti perut pertama itu letaknya di mana? Perut kedua letaknya di mana? Itu menggunakan rumus ini. Ya. Jadi katakanlah mau cari perut pertama, ya. Berarti nanti di sini X-nya X1, berarti 1 kurangi 1 kalikan setengah lambda. Gitu. Berarti letaknya di 0, ya, karena dia pas di titik pusatnya, ya, atau titik nolnya di sini. 1 min 1 kalikan 0. Nah, nanti untuk simpulnya berapa? Simpul ke-10. Ya, malah itu ya. Ke-10 berarti ya 2 kali 10 kurangi 1 dikalikan 1/4 lambda. Itu penjelasannya terkait dengan gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang bedanya sama ujung terikat seperti apa? Oke, kita lihat bedanya. Nah, ini. Jadi kalau ujung terikat, berarti dia diikat kuat ya pada tiangnya tadi. Misalkan saya gambarkan ulang di sini ya. Nah, ini. Jadi tali itu nanti diikat kuat di sini. Ya, diikat, jadi tidak longgar. Nah, jadi ketika
tali ini digerakkan naik turun, maka dia tetap di sini ya, ujungnya di sini. Nah, ketika mulainya dari bawah berarti ya nanti akan seperti ini. Nah, makanya di sini titik simpulnya itu di sini. Titik terikat. Sehingga berbeda kalau ujung bebas tadi dimulai dari perut ya, dimulai dari perut ya, karena mulainya dari sini ya, atas bawah ya, mulai dari perut. Tapi kalau ujung terikat itu dimulainya dari simpul ya, dari tengah. Jadi ini simpul 1, ini perut 1 ya, simpul 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau ini mulai dari perut 1, perut 2, perut 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Tuh. Jadi bedanya kalau ujung terikat mulai dari simpul, kalau ujung bebas dimulai dari perut. Lah persamaannya sama atau beda? Persamaannya juga beda. Ya. Kalau tadi dimulai dari dari cos, sekarang dimulai dari sin. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Ini kan persamaannya sin. Ya. Kalau untuk ujung bebas itu mulainya dari cos dulu. Cos sin, kalau di sini adalah sin terus cos. Untuk yang lainnya sama, 2pi lambda per 2pi x per lambda, di sini juga sama ya, 2pi x per lambda, dan belakangnya juga sama. Cuma bedanya di sini ditukar ya. Jadi kalau ujung terikat sin cos, tapi kalau ujung bebas itu cos, di sini sin. Nah, sedangkan untuk titik letak simpul dan perutnya juga dibalik ya. Yang ini ya, ini kan ujung terikat. Untuk perutnya adalah X sama dengan 2n-1 dikalikan 1/4 lambda. Nah, kalau dia di ujung bebas, ini sebagai simpul ya, rumus yang ini sebagai simpul. Sedangkan yang bawahnya itu adalah sebagai rumus perut. Jadi selalu kebalikan antara ujung bebas dengan ujung terikat. Rumusnya yang tadi di sini ujung bebas itu kosin, di sini sin cos. Begitu juga untuk posisi perutnya, ya perut simpulnya di sini pakai rumus ini, sedangkan untuk ujung bebas itu dibalik, yang tadinya perut jadi simpul, yang simpul jadi perut. Gitu ya. Jadi tinggal tukeran aja untuk menyatakan letak simpul dan letak perut. Nah, untuk kasus contoh soalnya seperti ini, nanti tinggal kalian lihat aja. Dia sebagai ujung terikat atau ujung bebas. Nah, meskipun nanti di soal juga tidak dijelaskan dia ujung terikat atau ujung bebas, tapi kalian juga harus tahu ya. Kalau dimulai dari sin cos, ya, sin cos berarti ujungnya adalah ujung, ini sin dulu baru cos. Berarti ujungnya adalah ujung terikat. Ini. Jadi sin dulu baru cos. Nah, di sini adalah berapakah kelajuan gelombang atau cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang tadi rumusnya adalah V lambda dikalikan F. Ya, tinggal kalian cari dulu lambdanya berapa, F-nya berapa. Itu ya. Oke. Nah. Ini ya. Jadi kan kalau mencari V, itu kan lambda dikali dengan F. Lambdanya mana? Lambda itu yang berkaitan dengan X. Ya, karena lambda itu kan kita harus mencari nilai K dulu. Ya. Jadi K itu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Lah yang dekat dengan X ini disebut dengan K. Yang dekat dengan T itu sebagai lambda. Omega. Ya, berarti tinggal 2pi dibagi dengan lambdanya adalah 0,6pi. Nah, ketemunya berapa?
Jadi B-nya hilang. Jadi tinggal 20 dibagi 6. 20 dibagi 6 itu tulis saja 20/6 gitu aja. Atau 10/3 ya, 10/3 itu boleh. Nah, terus sedangkan untuk yang omeganya adalah 2pi kalikan F. Berarti F-nya berapa? F-nya sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omeganya ada 8pi dibagi dengan 2pi. Hasilnya berapa? 4. Sudah ada 10/3 sama ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti 10/3 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 40/3 meter per sekon. Itu hasilnya. Itu ya. Nah, nomor 2 nanti juga bisa kalian coba tentukan amplitudonya berapa, tentukan letak simpulnya berapa, letak perutnya berapa. Nah, ini ujungnya adalah ujung terikat. Nah, silakan nanti bisa kalian coba. Ini nanti buat tugas saja. Di sini kan sudah ada amplitudo. Tapi amplitudonya kan cuma A sebatas A, tapi kan amplitudo yang sebenarnya kan rumusnya adalah 2A untuk ujung terikat berarti sin ya, dalam kurung 2pi kalikan X dibagi dengan lambda. Nah, nanti dihitung berapakah nilai amplitudonya. Nah, ini kan X ini sebagai jaraknya 1 meter, ini sebagai X ya. Ini kan ada X, nanti dimasukkan aja X-nya berapa. Kan 1. Nah, untuk simpul sama perut, ya nanti tinggal mengikuti rumusnya tadi. Untuk menentukan perut berarti ya katakanlah X simpul ke berapa? Simpul ke-3. Nah, simpul ketiga rumusnya apa? Berarti kan rumusnya ada N-1 dikalikan setengah lambda. Gitu. Begitu juga nanti untuk yang C berarti X perut kedua. Rumusnya apa? 2N-1 dikalikan 1/4 lambda. Nah, nanti tinggal N-nya ini diganti dengan 3, N-nya di sini diganti dengan 2. Lah lambdanya berapa? Lambdanya nanti bisa dihitung dari cepat lambat dan juga frekuensi dari rumus ini. Nah, berarti kan lambda itu rumusnya adalah V dibagi dengan R. Nah, nanti ketemu lambdanya dimasukkan ke sini. Gitu ya. Silakan nanti bisa dicoba. Karena saya mengejar waktu biar materinya selesai. Ya, semoga aja nanti buat latihan aja kalian. Oke, selanjutnya tentang apa lagi? Nah, ini masuk ke bunyi. Apa itu bunyi? Ya. Jadi bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh perubahan mekanik dari gas, cair, atau padat akibat tumbukan antar molekul. Jadi di sini dihasilkan dari perubahan mekanik. Jadi bunyi itu merambat itu memerlukan yang namanya medium. Ya. Bisa dalam gas, bisa dalam cair, bisa dalam bentuk mediumnya adalah padat. Maupun bisa dihasilkan dari gas, cair, dan juga padat juga. Misalkan air ya. Jadi ketika kita mengobok-obok air, maka akan timbul bunyi ya, riakan-riakan dari suara percikan-percikan air itu. Nah, terjadi karena apa? Karena tumbukan antar molekul-molekulnya. Contoh lain apa? Misalkan kita punya kayu sama kayu, kita pukul-pukul, maka dia juga akan timbul yang namanya bunyi. Itu terjadi akibat tumbukan molekul-molekulnya. Nah, kalau digambarkan, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Ya, jadi ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan. Seperti itu. Nah, selain itu bunyi dapat menjalar melalui medium dan mengalami yang namanya efek transmisi dan refleksi. Transmisi itu bisa diteruskan,
Kalau refleksi itu berarti bisa dipantulkan. Nah, di sini kita tidak hanya sekedar membahas tentang pengertian bunyi, tapi seberapa besar sih intensitas bunyi yang didengar atau yang dihasilkan oleh suatu sumber. Ya, misalkan nanti ada sirene ambulan, ketika kita berpas-pasan, ketika ambulan itu meninggalkan atau menjauhi kita atau mendekati kita, nanti berapakah intensitas yang didengar? Seperti itu. Berapakah kecepatan bunyi yang didengar atau frekuensi bunyi yang didengar? Itu nanti akan kita hitung. Nah, kita mulai dari intensitas bunyi. Jadi setiap sumber bunyi pasti memiliki tingkat ya, intensitasnya. Jadi intensitasnya tinggi atau rendah. Nah, tingkat intensitas tinggi rendahnya itu tergantung dari jarak, ya, jarak pendengarnya. Kalau jarak pendengar itu lebih dekat ke sumber bunyi, maka intensitas yang didengar itu akan semakin besar. Sama tadi seperti yang saya contohkan ketika kita membahas tentang gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi dan pusat gempa bumi itu lebih dekat jaraknya dari posisi kita, maka intensitas yang dirasakan itu semakin kuat. Ya. Juga sebaliknya, ketika jaraknya semakin jauh dari sumber, maka intensitas bunyi yang didengar itu akan semakin rendah. Makanya di sini bisa dituliskan intensitas bunyi adalah daya gelombang atau bunyi yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan luas yang arahnya tegak lurus cepat rambat gelombang. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu adalah I sama dengan P dibagi dengan A. Ya, P itu adalah daya, ya, daya gelombang, sedangkan A itu adalah luas permukaan bidang yang melingkupi sumber bunyi tersebut. Makanya di sini untuk luasan itu tidak sekedar satu arah aja. Ya, luasan di sini biasanya adalah luasan bola, luasan permukaan bola. Kenapa? Karena seperti ini ya. Jadi ketika ada sumber bumi, ya, sumber bunyi yang letaknya di pusat di sini, nih, sumbernya di sini, maka bunyi itu tidak didengar oleh hanya satu arah aja, misalkan yang berada di sini aja, ya, orang yang berada di sini. Tidak. Mungkin orang yang berlawanan dengan orang yang di sini, misalkan yang berada di sini pun juga masih bisa mendengar. Orang yang berada posisinya di atas pun juga masih bisa didengar. Di bawah juga sama. Makanya nanti di sini luasan bidang yang melingkupi gelombang itu akan berbentuk suatu permukaan bola. Sehingga di sini A-nya adalah sebagai 4πr². Ini adalah rumus dari permukaan bola. Nah, sehingga ketika ada beberapa orang yang berjarak tertentu dari pusat sumber bunyi, maka intensitasnya nanti pun akan berbeda. Sehingga bisa dibuat perbandingan seperti ini. Nah, karena intensitas itu berbanding terbalik dengan jarak yang didengar dikuadratkan, maka untuk perbandingannya akan dibalik. Jadi I1/I2 sama dengan R2² per R1². Maksudnya apa? Jadi kalau ini jaraknya semakin jauh, maka intensitas yang didengar semakin kecil. Sebaliknya kalau jaraknya semakin dekat, karena 1/R, maka intensitas yang didengar itu semakin kuat. Nah, ini adalah perbandingan untuk intensitas bunyi yang didengar oleh orang yang memiliki jarak yang berbeda. Gitu ya. Jadi I1/I2 sama dengan R2² per R1².
Nah, selain itu ada yang namanya taraf intensitas bunyi. Nah, berbeda dengan intensitas. Ya. Kalau taraf intensitas itu berarti merupakan ya, seberapa kuat ya, bunyi yang didengar oleh telinga manusia. Soalnya setiap telinga itu memiliki, contohnya kalau kita belajar tentang bunyi ya, bunyi yang dapat didengar itu kan menurut frekuensinya kan ada namanya frekuensi audiosonik, ada infrasonik, dan juga ada satunya lagi apa ya? Ada 3. Ultrasonik. Ya, ultrasonik. Ya. Oke, ya. Jadi ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik. Ya. Lah yang dapat didengar manusia itu kan ambangnya adalah sebagai frekuensi audiosonik, yaitu batasannya maksimal itu atau minimal adalah 10⁻⁻² sampai dengan 1 watt per meter persegi. Jadi itulah ambang batas intensitas ya, yang bisa didengar manusia. Makanya di sini ambangnya paling kecil ya, paling kecil adalah 10⁻⁻². Nah, sedangkan taraf intensitas bunyi sendiri adalah logaritma hasil perbandingan antara intensitas dari sumber bunyi terhadap intensitas ambang batas. Kalau dituliskan seperti ini ya, jadi TI itu sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Nah, TI sendiri adalah satuannya adalah dB, itu desibel. Itu adalah satuan taraf intensitas. Nah, di sini ada log ya. Mungkin sebagian masih ingat ya, nilai cara perhitungan log itu seperti apa. Jadi kalau ada log 10 itu berapa? 1 ya. Karena 10 itu kan 10⁻1. Jadi dihitung pangkatnya. Log 100. Nah, ini kan log 10⁻². Berarti log 100 itu nilainya 2. Dan seterusnya. Log 1000 berarti 3, log 10.000 berarti 4, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau ada log 1/10, berarti berapa? Jadi ini log 10⁻⁻1. Nanti nilainya -1. Log 1/100 berarti -2, log 1/1000 berarti -3, dan seterusnya. Itu cara menghitung logaritma. Nah, tinggal nanti dikalikan dengan 10 hasil akhir. Nah, tidak hanya sebatas perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang, tapi besarnya taraf intensitas itu juga bergantung dari jarak dan juga banyaknya sumber. Jadi yang pertama di sini ada taraf intensitas berdasarkan jarak. Ya, kalau berdasarkan jarak berarti TI2 sama dengan TI1 ya. Ini taraf intensitas yang kedua ya. Terus ini taraf intensitas yang pertama ditambah 20 logaritma dari perbandingan R1 jarak pertama dibagi dengan jarak kedua. Sedangkan berdasarkan sumber nanti juga TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Lah N nanti di sini juga bisa kalian ganti menjadi N2 dibagi dengan N1. Itu juga boleh. Jelas ya? Itu cara menghitung taraf intensitas berdasarkan jarak dan juga sumber. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita coba ya. Oke, satu aja, nomor 3.
Jadi ada sebuah ini. Kalau sebuah berarti N ya. Berarti N-nya 1. Sebuah mobil melewati seseorang, maka ia menimbulkan taraf intensitas sebesar ini, ada 60 dB. Jadi ini sebagai TI1. Besar 60 dB, desibel. Bila orang itu melewati atau bila orang itu dilewati 100 sepeda motor, berarti N2 itu N1 ya. 100. Yang ditanyakan adalah berapakah taraf intensitasnya ketika dia dilewati 100 sepeda motor tersebut. Nah, tadi dengan menggunakan persamaan sebelumnya tadi, ya, jadi yang ini TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N tadi ya, atau N2 dibagi N1. Oke, kita lihat. Ya. Jadi rumusnya TI2 itu sama dengan TI1 ditambah berapa? 10 log N ya, atau karena di sini ada 2N berarti sebenarnya kan sama aja. Tinggal N-nya itu adalah N2 dibagi N1 gitu aja. Nah, gitu. Nah, tinggal kita hitung. Berarti TI1-nya ada 60 ditambah 10 log 100 dibagi 1. Oke. Jadi ini 60 ditambah. Lah log ini kan 100 dibagi 1 kan 100. Log 100 berapa tadi? 2. 2. Ya, 2 dikali 10 20. 20. Maka taraf intensitas yang didengar oleh 100 sepeda motor itu adalah 60 tambah 20, nilainya adalah 80 ya, desibel. Itu cara menghitungnya. Nah, kalau nomor 2 nanti kan jarak ya. Kalau untuk jarak nanti bisa kalian hitung sendiri menggunakan rumus yang atasnya tadi. Gitu ya. Terus yang terakhir terkait dengan yang namanya efek Doppler. Ya, mungkin ini juga tidaknya sudah pernah mendengar ya kata efek Doppler, yaitu bisa dikatakan sebagai gejala meninggi dan merendahnya frekuensi sumber bunyi menurut pendengar karena gerak sumber bunyi atau dari pendengar itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi nanti di sini tidak hanya dipengaruhi oleh sumber aja, tetapi juga pendengar. Karena kadang sumbernya bergerak, pendengarnya diam. Kadang sumbernya diam, pendengarnya yang bergerak. Atau mungkin dua-duanya yang bergerak. Nah, bergeraknya kadang juga bisa mendekati, bisa menjauhi. Itu yang harus kalian cermati nanti ketika kalian dihadapkan pada kasus efek Doppler ini. Makanya di sini untuk persamaannya bisa kita tuliskan FP, yaitu adalah frekuensi pendengar, itu sama dengan V. V ini adalah cepat rambat bunyi di udara, plus minus VP dibagi dengan V, plus minus VS dikalikan dengan FS. Nah ini kan ada plus, ada minus. Nah, kapan menggunakan plus, kadang kapan menggunakan minus, itu nanti ada aturannya sendiri. Yang penting tahu dulu ya. Jadi FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikalikan FS. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan ini adalah ketika kecepatan udara itu diabaikan. Jadi kecepatan udaranya atau kecepatan angin ya, kecepatan. Misalkan nanti ada angin itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi ketika anginnya searah dengan sumber, maka mungkin frekuensi yang didengar itu lebih kencang. Tapi ketika frekuensi atau kecepatan angin itu melawan gerak
dari sumber, maka frekuensi yang didengar pendengar itu akan semakin berkurang. Sorry, ini kecepatan bukan kecepatan udara, sorry, kecepatan angin. Nah, nanti kalau ada kecepatan angin beda lagi rumusnya. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk penjelasan terkait tanda plus minus di sini. Nah, ini. Jadi untuk sumber ya, ketika sumber itu mendekati pendengar, maka Fs-nya akan bernilai negatif. Sedangkan ketika sumber itu menjauhi pendengar, maka Fs-nya akan bernilai positif. Sebaliknya, di sini ada ketika pendengar mendekati sumber, dia bernilai positif. Sedangkan ketika pendengar menjauhi sumber, maka Fp-nya akan bernilai negatif. Nah, perjanjian tanda ini yang harus kalian perhatikan ketika nanti ketemu kasus soalnya. Ya, jadi sumber mendekati pendengar negatif, kalau menjauhi positif. Nah, ini dibalik. Pendengar mendekati berarti jadi positif, pendengar menjauhi itu negatif. Nah, ini contoh tentang pelayangan bunyi ya. Apa itu pelayangan bunyi? Jadi gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah secara bersamaan. Nah, ini contohnya misalkan kalian di rumah memiliki dua TV, dinyalakan di channel yang sama. Ya, di channel yang sama. Maka nanti akan terjadi pelayangan bunyi seperti ini. Nah, nanti akan ketika kalau dilihat, kalau ini kan frekuensinya yang mana ya. Jadi frekuensi 1 itu yang ini ya, frekuensi. Jadi dia memiliki frekuensi yang sama. Ya, frekuensi sama. Ketika frekuensinya memiliki fase yang sama, oke lah, maka dia bisa superposisi, dia menjadi besar. Ya, ini hasilnya akan meninggi frekuensinya. Tapi ketika frekuensinya itu ada yang rendah, ada yang tinggi, maka nanti dia akan saling melemah. Itu yang dimaksud dengan pelayangan bunyi. Jadi bunyi yang didengar itu nanti akan dipengaruhi oleh kedua buah frekuensi tersebut. Itu yang dinamakan sebagai pelayangan bunyi, yaitu gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang dinyalakan secara bersama-sama. Maka rumusnya adalah Fp itu adalah harga mutlak dari F1 min F2. Jadi harga mutlak dari F1 min F2. Nah, ini contohnya, kita lihat. Oke, kita ambil salah satu, yang nomor 1. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Jadi ini sebagai F sumber, ya, karena ini sebagai sumber bunyi. Lah, bergerak saling mendekat dengan pendengar. Ingat ini ya, mendekat ya, saling mendekat dengan pendengar. Dengan kecepatan bunyi ya, kecepatan sumber bunyi sebesar 40 meter per sekon. Jadi ini adalah Vs ya, V sumbernya. Dan kecepatan pendengarnya adalah 500 sebagai Vp. Sedangkan untuk cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 itu sebagai V saja. Yang ditanyakan berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Ya. Ini sudah kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ini ada sumber, ya.
Ya, sumbernya yang memiliki frekuensi Fs sebesar 500, sedangkan Vs-nya ada 40. Bergerak saling mendekat. Oke, berarti ini ke sana, sedangkan ini ada pendengar ke sana yang memiliki kecepatan V pendengarnya ada 50. Yang ditanyakan berapakah frekuensi pendengarnya? Tadi rumusnya apa? Fp sama dengan V. Ditambah PP Ya, di sini ada VP atau VS dulu. VP per V dikurang. V, ini ada VS dikali dengan FS gitu ya. Iya, Pak. Oke, lah sekarang kita perhatikan. Ini VP. VP itu mendekati pendengar atau menjauhi pendengar? Sorry. VP di sini menjauhi sumber atau mendekati sumber? Mendekati. Oke ya, mendekati. Kalau mendekati positif atau negatif? Positif. Positif. Oke ya. Nah, terus yang VS-nya. Sumber ini mendekati pendengar atau menjauhi pendengar? Mendekati. Mendekati. Kalau mendekati plus atau minus? Minus. Oke, minus. Nah, itu. Lah hal-hal seperti itu mungkin kadang bisa keliru ya. Kadang yang mendekat itu semuanya positif, tapi enggak ya. Untuk sumber ketika mendekati pendengar itu dia negatif, tapi kalau pendengar mendekati sumber itu yang positif. Nah, dari sini baru tinggal kita hitung ya. Berarti V-nya 340 ditambah berapa? 50 ya. Dibagi 340 dikurangi 40 dikali 500. Oke. Nah, hasilnya berapa? Yang atas 390 dibagi 340 kurangi 40 berarti 300 dikali. dikali 500. Oke, ini sederhanakan. Nah, ini 390 dibagi 3 berapa? 130 ya. 390 bagi 3 itu 130. 130. Nah, oke, terus dikali 5 650. 650. Nah, ini. Oke. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, itu hasilnya. Nah, untuk yang lainnya silakan nanti bisa dicoba ya untuk soal-soal yang belum ya. Nanti ada tugas silakan nanti bisa dikerjakan. Oke, ini sudah jam 8.37 masih ada waktu 3 menit. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan? Belum? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang mengenai gejala pelayangan bunyi itu gimana ya, Pak? Masih belum paham. Oke, ya. Oke ya, jadi yang dimaksud dengan pelayangan bunyi di sini ya. Jadi ketika mungkin kan yang sering misalkan yang terjadi itu ketika di rumah itu punya 2 TV ya, punya 2 TV, terus dinyalakan pada channel yang sama, terus yang terdengar nanti seperti apa biasanya? Pernah nggak merasakan hal yang aneh dari bunyi tersebut? Kayak gema gitu, Pak. Nah, jadi
akan suaranya itu saling bersaut-sautan gitu ya. Jadi nggak konsisten. Ya, jadi dia akan saling istilahnya kadang bisa meninggi, kadang bisa melemah kayak gitu. Nah, itu yang terjadi yang namanya pelayangan ya. Namanya layang-layang itu kan berarti kan ada bayangan-bayangan. Ya, jadi bunyi yang tadinya sudah terdengar maka nanti akan ada terdengar meskipun hanya sebatas kecil. Jadi frekuensi pelayangan bunyinya itu nanti itu yang dimaksud dengan karena frekuensi yang dinyalakan mungkin kan yang satunya itu ya mungkin tergantung dari volumenya ya. Kalau volumenya yang satunya tinggi, yang satunya rendah, ya mungkin itu yang akan terjadi. Jadi terdistract ya. Jadi mungkin bisa jadi menjadi lemah. Nah, kenapa? Karena misalkan frekuensi yang channel 1 itu sorry ya, TV yang satu itu dinyalakan misalkan dengan frekuensi 100 Hz, yang satunya dinyalakan dengan 80 Hz. Maka frekuensi pelayangan yang dimiliki dari dua buah sumber tersebut nanti kan tinggal 100 dikurangi 80 menjadi 100 dikurangi 80 menjadi 20 Hz. Nah, jadi 20 Hz itu adalah frekuensi yang nanti akan kita dengar ya, pelayangannya itu. Jadi nanti mungkin yang satunya sudah terdengar, nanti masih ada bunyi yang masih bisa didengar dengan frekuensi sebesar 20 Hz tadi. Jadi ada bunyi yang samar-samar. Ya mungkin yang dikatakan sebagai gaung tadi, ya, atau menggema itu tadi. Itu adalah penjelasan dari pelayangan bunyi. Begitu, Mas? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya? Tidak ada? Oke ya, jadi itulah penghujung akhir kuliah kita untuk vektor dan gaya ya. Jadi sekali lagi ya saya ingatkan, jadi untuk UAS-nya nanti dimulai dari materi setelah UTS ya. Jadi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan hari ini terakhir. Ya, silakan nanti dipelajari semuanya dari materinya, dari contoh soalnya, latihan dan tugas-tugasnya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi untuk soal-soalnya tidak jauh ya dari materi yang sudah saya ajarkan. Itu aja. Jadi silakan tolong dipersiapkan sebaik mungkin. Yang tadinya kemarin di nilai OTS masih kurang maksimal, nanti di UAS-nya bisa dimaksimalkan lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Karena nanti kita rekap dari hasil UTS, UAS, dan juga tugas-tugasnya. Oke, saya kira itu sebagai tambahnya. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin untuk UTS, untuk UAS-nya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung pada kuliah hari ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tidak bisa memberikan hal yang lebih banyak lagi terkait dengan mata kuliah ini, tapi setidaknya saya sudah berusaha ya, yang saya bisa. Karena ya kembali lagi, ini kondisinya masih pandemi, ya seharusnya kita bisa kuliah bisa maksimal, bisa tatap muka, tapi hari ini pun sampai sekarang pun juga belum bisa, dan sampai penghujung kuliah pun juga belum bisa, tapi ya bisa dimaklumi semua ya. Nah, semoga apa yang telah saya ajarkan, saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat tidak hanya hari ini, tapi mungkin ke depan bisa kalian gunakan seterusnya. Itu aja. Amin. Terima Oke. kasih. Amin. Oke. Yaudah ya, untuk hari ini untuk presensinya belum saya bagikan. Bentar, ditunggu dulu.
Oke ya, itu presensinya bisa diisi. Silakan. Oke ya, karena saya masih ada kuliah lagi untuk hari ini, mungkin itu dulu ya. Silakan dipersiapkan lagi untuk UAS-nya. Saya akhiri, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Terima kasih, Pak Pak, Suki. Oke ya. Pak. Oke, siap. Terima kasih. Sukses semuanya. Amin. Amin.